Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi akibatul umur. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari ini berjumpa melalui TV One. Kita insya Allah akan membahas bagaimana membangun peradaban masyarakat berbasis masjid. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk yang cukup jelas kepada kita di dalam firman-Nya dalam surah Al-Hajj ayat 41 yang saya bacakan tadi, yaitu Allah berfirman, alladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah al-ayat. Orang-orang yang kami kokohkan kedudukan mereka di muka bumi, aqamus shalah, mereka menegakkan salat, wa atawuz zakah, mereka membayar zakat, wa amaru bil ma'ruf, mereka memerintahkan perbuatan yang ma'ruf, wa nahau 'anil munkar, dan mereka melarang perbuatan yang mungkar. Walillahi akibatul umur. Segala akibat urusan yang baik-baik adalah semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwa orang-orang yang telah kami kokohkan kedudukan mereka, dalam tafsir dikatakan yang kami menangkan mereka atas musuh-musuh mereka. Dalam tafsir yang lain dikatakan yaitu adalah Rasulullah dan para sahabatnya yang telah kami berikan kekuasaan atas kota Makkah, di mana sebelumnya mereka adalah berpusat di kota Madinah. Dan setelah terjadi berbagai konfrontasi, bahkan peperangan antara Makkah dan Madinah, Allah Subhanahu wa taala pada tahun 8 Hijriah memberikan kemenangan kepada Rasulullah dan para sahabatnya yang sering diabadikan di dalam surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Al-Fath di situ kemenangan adalah Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah, yakni 8 tahun setelah Rasulullah hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Rasulullah kembali lagi ke kota Mekah dengan membawa 10.000 pasukan sehingga Mekah bertekuk lutut tanpa syarat. Nyaris tidak ada pertempuran sama sekali dalam penaklukan kota Mekah, karena Rasulullah menyampaikan siapa saja di antara kalian yang masuk ke Ka'bah aman, yang menutup pintu rumah masing-masing aman, yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Itulah penaklukan kota Mekah dan itulah kemenangan yang Allah berikan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Dan inilah yang kemudian diungkapkan kembali di dalam surah Al-Hajj ayat 41. Alladzina immakkannahum fil ard. Orang-orang yang apabila kami kokohkan kedudukan mereka di muka bumi,
maka ada 4 hal yang mereka lakukan. Yang pertama adalah aqomus sholat, mereka menegakkan sholat. Wa atawu zakah, yang kedua mereka membayar zakat. Wa amaru bil ma'ruf, yang ketiga adalah mereka selalu menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf, yang baik, yang dikenal oleh agama Islam. Wa nahau anil mungkar, dan mereka selalu melarang dari perbuatan yang mungkar, artinya yang jelek, artinya yang diingkari oleh Islam. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah apabila kita ingin mewujudkan masyarakat kita, membangun peradaban masyarakat kita yang betul-betul kokoh di muka bumi. Kalau kita bangun RT, RT yang kokoh. Kalau kita bangun RW, RW yang kokoh. Kalau kita bangun desa, desa yang kokoh. Kalau kita bangun kota, kota yang kokoh. Kalau kita bangun negara, negara yang kokoh. Maka 4 pilar yang perlu diperhatikan oleh siapapun yang berkuasa, siapapun yang ingin dikokohkan kedudukan mereka di muka bumi, ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah wajib menegakkan sholat di tengah-tengah masyarakatnya. Yang kedua, yang sholat itu bagaimana dibina ekonominya agar membayar zakat. Dan yang ketiga adalah bagaimana mereka yang sudah sholat dan yang membayar zakat itu, mereka peduli dengan kehidupan masyarakat. Sehingga mereka menyaring agar masyarakat menjadi masyarakat yang terbaik. Khairu ummah, masyarakat yang terbaik adalah masyarakat yang selalu mengunggulkan kebaikan. Mengunggulkan yang ma'ruf, maka mereka selalu perintahkan perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka yang mengeliminasi segala kemungkaran agar tidak terjadi kemungkaran. Sebab kalau kemungkaran itu laksana api, kalau kecil mungkin bisa bermanfaat, tapi kalau begitu besar kemungkaran tidak bisa dihandle lagi, maka yang terjadi adalah kebakaran besar. Oleh karena itu, kita kalau betul-betul mencita-citakan agar negara kita adalah negara yang kuat, negara yang berkah, yang aman, yang sentosa, mari kita tegakkan 4 hal ini. Kita mulai dulu dari menegakkan sholat. Bagaimana agar kita menegakkan sholat? Maka harus dilakukan kerjasama antara DKM dan seluruh pengurusnya dengan pengurus RT RW. Karena hakikatnya RT RW adalah pimpinan, walaupun mereka mungkin informal, adalah pimpinan yang diakui secara formal oleh negara. Di tingkat akar rumput adalah RT RW. RT RW inilah yang punya warga. Rukun tetangga berarti rukun sesama tetangga. Ketua RT adalah yang dipilih oleh orang-orang yang ada di lingkungan RT untuk menjadi pemimpin di antara mereka. Oleh karena itu ketua RT otomatis mereka adalah orang-orang yang dipercaya oleh tetangga-tetangganya.